Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali saya Mas Bam bisa hadir ya sore hari ini di live Instagram Billionaire Store ya. Jadi buat teman-teman seperti yang udah kita infokan ya, kita bakalan ada live yang luar biasa banget sore ini. Saya pun nggak sabar gitu ya, nggak sabar buat segera mengundang beliau. Tapi ya sabar gitu ya, saya pengen tes dulu nih ya buat teman-teman. Kira-kira minta feedbacknya dulu ya. Suaranya jelas nggak kira-kira nih? Oke, nah udah banyak yang bergabung juga gitu ya. Oke, saya minta feedbacknya dulu gimana, suaranya jelas ya. Kalau misalkan udah jelas, alhamdulillah ya, kita bisa enak buat live-nya. Oke, udah jelas ya. Nah, jadi seperti yang udah kita infokan ya, teman-teman, sore-sore kayak gini mungkin di antara teman-teman masih menunggu buka puasa ya, karena bentar lagi bagi yang menjalankan ibadah puasanya, nah bentar lagi buka gitu ya. Nah, sambil menunggu buka puasa teman-teman, nah saya menemani teman-teman di sini gitu ya. Nah, insya Allah kita bakalan sharing ya, sharing yang saya bilang ini sangat luar biasa banget ya. Saya kedatangan mentor saya ya. Saya kedatangan mentor saya buat beliau pengen kita undang sharing ya, dan alhamdulillah beliau meluangkan waktunya di tengah kepadatan jadwalnya ya. Jadi teman-teman pastikan silahkan nanti bisa cari posisi terbaiknya ya. Sinyalnya juga teman-teman pastikan bisa nangkep ya nanti sharingnya. Dan teman-teman kalau mau ada yang dicatat, nah teman-teman siapkan catatannya. Jadi biar nanti kalau kita sesi tanya jawab, nah teman-teman bisa langsung ya gercep lah ya. Oke teman-teman, seperti yang udah kirimkan sebelumnya, nah kita hari ini bakalan live sama seseorang ya yang sangat luar biasa banget gitu ya. Dan beliau nanti bakal ngasih sharing ke teman-teman ya. Dan beliau salah satunya adalah founder Billionaire Store ya. Beliau penulis banyak buku ya, salah satunya 7 kesalahan fatal pengusaha pemula gitu ya, gara-gara Facebook, main Facebook, isi copywriting, 30 hari jago jualan dan lain, dan judul buku yang lainnya ya. Dan buku terbaru beliau yaitu Crazy Leader ya. Beliau memiliki banyak sekali pasukan di grupnya, dan beliau sekarang banyak sekali kolaborasi bisnis dengan artis-artis Indonesia ya, dengan tema yang akan kita sharing gitu ya pada sore hari ini adalah cara agar pasukan tetap militan di tengah pandemi. Nah, seperti kita tahu sendiri gitu ya, nah Indonesia sekarang lagi kena musibah gitu ya, lagi ada COVID, lagi ada corona gitu ya. Nah, tapi tenang teman-teman ya, mungkin teman-teman galau gitu ya di rumah, ngapain aja, pengen produktif kayak gitu ya. Nah, jadi tepat banget. Nah, sore hari ini kita bakalan sharing sama mentor saya langsung, Kang Dewa Eka Prayoga. Langsung aja, mungkin teman-teman udah nggak sabar gitu ya. Nah, ini banyak yang komennya. Oke, teman-teman, siap stay tune ya. Saya undang langsung Kang Dewanya nih. Oke, kita undang. Siapkan posisi terbaiknya ya. Udah kita undang Kang Dewanya. Ya, sambil menunggu Kang Dewa masuk ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sore hari ini teman-teman nih kedatangan mentor dan guru saya di bisnis ya. Sehat Kang Dewa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kang. Ini antusiasnya banyak banget Kang di grup gitu. Wah, Kang Dewa live gitu ya. Alhamdulillah gitu Kang. Nah, ini banyak juga ya yang komen menanti Kang Dewa katanya. Luar biasa banyak. Ngabuburit Kang. Di rumah aja Kang? Di rumah dong. Stay at home. Di rumah ya. Ini kan hari ke-3000. Kita kan stay at home berkali-kali. Ini kayak hashtag stay at home tuh harus udah ada sebelum campaign pemerintah. Nanti bikin aja Billionaire Store bukunya stay at home gitu judulnya. Bisa tuh insight baru. Masih stay at home.
pada saat corona udah beres tetap stay at home gitu aja. Benar ya. Yang penting tetap produktif dan omset menghasilkan gitu ya Kang ya. Iya gitu dong. Oke teman-teman ya, udah hadir di tengah-tengah kita Kang Dewa gitu ya. Jadi seperti yang udah kita ketahui, tema pada sore yang mau kita sharingkan adalah gimana nih ya cara agar pasukan tetap militan di tengah pandemi gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin punya pasukannya berdampak sama bisnisnya gitu ya, yang asalnya lancar-lancar aja nah gitu ya. Kalau kata orang Sundanya jadi kayak gini gitu ya, nggak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, Kang Dewa nih ya banyak insight yang bisa teman-teman dapetin pada sore hari ini gitu ya. Nah, kira-kira menurut Akang gimana nih Kang dengan kondisi seperti ini, mungkin buat para teman-teman yang punya bisnis gitu ya, dan efeknya seperti apa gitu ya. Nah, gimana tuh Kang? Efeknya positif negatif ya, tergantung Anda menyikapinya, tergantung teman-teman tuh menyikapinya. Ada yang curhat omset turun, ada yang curhat akhirnya bingung harus bayar karyawan, ada yang curhat THR kayaknya nggak tertunaikan. Wis pokoknya yang negatif-negatif banyak. Ada juga yang bilang bahwa omsetnya tuh menaik 80%, ada yang bilang keteteran produksi karena kebanjiran order gitu kan. Ada yang bilang bahwa aku liris produk baru gara-gara krisis ini, macam-macam ya. Karena kejadian COVID-19 ya, si Coro ini kan ibaratnya udah kejadian gitu. Nah tugas kita mah gak bisa ngubah hasil, gak bisa ngubah ini nih. Yang bisa kita ubah adalah yang ada dalam pikiran kita nih, persepsi kita, pikiran kita ini gitu. Jadi apapun kejadiannya pastikan responnya itu positif gitu. Pasti ada hikmah. Bicara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya adalah kalau bicara masalah pesan-pesan tersirat gitu kan, ya makanya ya dari dulu mulai go online ya kan. Pada saat kita Billionaire Store mengkampanyekan online gitu kan, orang-orang baru pindah sekarang kan, ibarat kata orang saya ngomong puas itu kan mantap kan kamar kahan gitu kan, tapi kita kumaha gitu kan, mana caikin naon gitu kan gitu kan. Ya makanya gitu loh, pada saat saya bilang kan ke trainer itu kan pembicara gitu kan, ayo bikin buku, bikin online kelas online. Enggak kan, saya udah nyaman ini ngisi offline. Ayo giliran kayak gini pada sepi order ayo kan gue udah bilang dari kapan hari itu nulis buku gitu kan, royalti pasti tetap bisa ngalir gitu kan. Ini ngegas ini gitu loh, efek dari kesal juga gitu kan. Ya itulah makanya kan banyak hikmah gitu. Go virtual, orang-orang lada musim meeting pakai Zoom, Skype gitu kan. Hello, kemarin kemana aja? Lu baru install ya gitu. Nah ini sekarang nih, coba teman-teman cek, teman-teman iseng live dulu ini video ini ya, keluar dulu terus cek coba di kolom paling kiri pasti yang live banyak, benar nggak? Pertanyaan saya kemarin kemana aja, kenapa baru live hari ini, saudara-saudara ya? Kita mah corona gak corona masih tetap live loh ya, jualan ke jualan kita mah sharing loh gitu. Nah jadi sekali lagi ini bukan nyinyir, ini nyibir ya. Ini ngasih pelajaran, catatan penting buat kita untuk bisa beradaptasi sama zaman ya. Jadi buat teman-teman pebisnis online itu mulai dilakukan. Beda cerita dengan teman-teman yang mungkin secara bisnis modalnya tuh mengharuskan offline. Kayak restoran, kafe kan harus offline tuh, harus offline kan transaksinya. Ya mau gak mau di sini tetap harus putar otak gimana supaya bisa tetap ngasilin, bisa bayar karyawan dan lain-lain. Banyak hikmah lah, intinya banyak hikmah ya. Asalkan kita mikirnya positif, hikmahnya banyak. Wah, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman tuh gitu ya, udah dikasih tahu sama Kang Dewa kemana aja gitu ya. Bukannya sekarang udah nyiapin gitu ya, kita mau udah ngegas, teman-teman baru nyiapin ya, ketinggalan lagi. Iya. Nah, berubah di saat harus berubah itu adalah sebuah keterlambatan, saudara-saudara ya. Kita mau dari mana, lo masih panasin mobil gitu. Kita udah lah gitu. Nah tapi lagi-lagi Kang, kalau saya udah telat gimana dong, ini kaum terlambat. Ya sudah, prinsip nomor 2, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Nah lebih baik terlambat daripada gitu ya. Aduh luar biasa Kang ya. Jadi ya itu teman-teman ya, jadi ini belum aja kita masuk ke intinya, baru disindir-sindir gitu ya. Nah ada yang iya Kangnya ya udah tuh saya bertobat, sudah lah ya. Jadi ya jangan dari Kang Dewa teman-teman, jadi teman-teman jangan terlena, jangan mungkin saya mah gini-gini aja tapi nggak mau berubah, nggak mau beradaptasi dengan teknologi dan sebagainya, ya wassalam gitu ya Kang ya. Iya. Nah berarti untuk teman-teman nih Kang, buat yang mungkin udah langsung ngerasain gitu ya Kang, kita pengen langsung
langsung gitu ya, pengen langsung berubah dapetnya, terus pengen istilahnya mah ya udahlah saya mulai dari sini gitu. Nah terus bingung gitu kan. Nah biasanya bingungnya tuh kan saya punya pasukan nih. Nah saya nggak bisa ketemu tiap hari nih. Nah mungkin teman-teman di sini harus ngapain tuh Bang kira-kira tuh? Yang biasanya Nah, ini teman-teman yang sekarang kondisinya tuh punya pasukan, justru itu sebenarnya aset berharga, ya. Orang lain itu teman-teman yang punya restoran, aset mereka itu adalah outletnya. Tapi sekarang asetnya itu tidak menghasilkan omset. Aset tidak menghasilkan omset karena tidak ada yang namanya apa namanya rutinitas untuk datang ke restoran atau kafe kan. Nah tapi kita ini punya pasukan, yang dimana pasukan ini kan manusia, sama-sama juga ngalamin kondisi krisis kayak begini, sama-sama pusing juga dan segala macam. Ini aset berharga. Justru dalam kondisi kayak gini, kalau misalkan teman-teman pernah ikutan extreme handling ataupun progress dynamic workshop saya, itu ada momen di mana kita tuh main game, board game gitu kan. Yang berharga itu adalah salah satunya tuh brand, ya, brand, personal brand. Nah ini teman-teman yang kemarin masih sibuk pusing adu domba, mana personal brand sama mana produk brand yang paling benar yang mana, sakarapmu terserah ya. Nah bagi anda yang punya penganggapan bahwa personal brand tetap paling apa namanya nggak penting, tapi yang penting corporate brand, ya mamam pada saat sekarang anda bikin gerakan donasi ke yang donasi, ya lu siapa gitu kan. Ya makanya dalam kondisi kayak gini mah kita jangan terlalu mengedepankan ego gitu loh, gengsi buang ya, gengsi itu gak akan buat kita survive, gengsi tidak bisa membuat kita kaya gitu. Jadi banyak poin dan pelajaran. Nah jadi sekali lagi brand itu aset gitu kan, termasuk juga list aset, database anda itu aset, termasuk pasukan itu aset yang sangat berharga. Ini saya share teman-teman semua, teman-teman dari Brilliant juga tahu gitu kan, kita tim ya di sebelah, di kantor sebelah, tim laku keras gitu kan, Mas Ibrahim, dia menggerakkan pasukannya, yang awalnya kita jualan kosmetik, tiba-tiba kita jualan bumbu gitu kan, bumbu dapur, bumbu makan gitu kan. Tapi kodarullah dalam seminggu kejual 25.000 sales gitu kan. Kebayang kalau misalkan gak punya pasukan, gimana jualannya kan. 25.000 sales, pusat terjual 100.000 sales lebih gitu kan. Itu karena pasukan, karena ini manusia digerakin gitu. Makhluk hidup, makhluk bergerak, kita bisa sentuh supaya bisa masif jualannya. Makanya bagi kalian yang punya tim mah itu aset banget. Tinggal Anda sebagai leadernya. Gimana nih mau diapain nih? Ngikutin arus dengan mikir negatif, terus tiba-tiba teman-teman, ini kita lagi kena dampak corona, kayaknya kita ngejualan ya, kita tiap 3 bulan diem dulu aja. Ya Anda energinya bakal masuk ke bawah. Contoh lain, tadi contohnya adalah di bumbu ya, di bumbu kita jualan alhamdulillah laris. Contoh yang kena dampak adalah di kosmetik. Buku mungkin tidak terlalu dampak karena orang lain pada saat gabut, boring itu masih mungkin baca buku gitu. Games masih bisa main games gitu kan, bisa nonton. Tapi kalau bicara masalah tentang kayak semacam kosmetik gitu kan, ya orang lain ngapain pakai kosmetik kalau misalkan diem di rumah. Kalau misalkan kita putus asa, tapi sebagai leader ini kita perlu memancarkan sebuah energi. Guys, baru datang teman-teman semua, ya campaign-nya kita ubah, angle-nya kita ubah, jangan untuk tampil percaya diri ketemu orang lain, justru bisa tampil tetap cantik, tetap orang yang ibaratnya mah disukai dari misalkan katakanlah suami sendiri, dari orang-orang terdekat, sehingga produknya dipakai gitu. Nah ini energi ini harus kita sambungkan ke bawah. Jangan sampai kita sebagai leader udah putus asa duluan, sih karena mah dampak ya corona ya udahlah gitu kan, kita mah diem aja gitu. Maka Anda sebagai leader itu perlu bertanggung jawab penuh. Kalau pasukan Anda lemas, itu gak usah tanya. Kemungkinan besar leadernya yang lemas. Ya. Kalau misalkan pasukan kok gak percaya diri jualannya, leadernya gak percaya diri. Ya. Kalau misalkan pasukan kok gak loyal, ya Andanya sendiri gak loyal sama mereka. Gitu. Nah makanya kalau bicara masalah militan, ini teman-teman bisa catat juga, prinsipnya 3. Prinsipnya nih ya, pertama, militan itu perkara hati, bukan perkara harta. Sama kayak sedekah. Sedekah itu pakai hati, bukan pakai harta doang. Orang lain gitu kan. Karena gak tahu kenapa gue sama lu udah klop gitu. Gue sama mereka itu tuh sudah kayak ada ikatan emosional gitu. Ada hatinya gitu. Makanya nyambung ke poin nomor 2, apa itu? Bukan soal finansial, tapi soal emosional. Ada ikatan emosional. Kan? Jadi gak cuma sekedar bicara duit mulu. Semakin Anda bicara duit, teman-teman ke tim Anda, semakin mereka bakal pindah ke yang lain. Kalau orang lain bicara duit. Anda jualan, misalkan, dapat komisi 10.000. Teman Anda, nih kompetitor nih, nawarin, bro, di sana komisi cuma 10.000 doang nih profit.
di gua 50.000 bro, itu pasti pindah. Karena yang Anda bicarakan cuma masalah duit, cuma masalah harta, gak menyentuh hatinya, cuma bicara masalah finansial, gak bicara emosionalnya gitu. Nah, jadi perhatikan betul ya tentang bicara masalah hati, tentang bicara masalah emosional. Termasuk prinsip nomor 3, harus tulus, bukan modus. Anda tiap kali ngontak mereka pada saat butuhnya doang. Launching produk baru assalamualaikum gitu kan. Giliran pas biasa-biasa gak pernah Anda ngontak. Ya sekali lagi, ketulusan itu bisa dirasakan sama tim. Kenapa? Karena tim ini manusia. Nah, berangkat dari 3 prinsip itu, jika ditanyakan gimana caranya supaya tim kita loyal, tim kita militan gitu kan. Kenapa kok teman-teman dari Billionaire Store gitu kan tetap loyal dan militan? Kenapa teman-teman dari Saliha, dari teman-teman dari BR kok tetap loyal dan militan? Karena kita punya treatment khusus ya. Kita punya mantra-mantra nih yang kita pegang, prinsip-prinsip. Nah, saya bagiin 3 aja dulu ya. Pertama, penuhi kebutuhannya, maka mereka akan ikuti keinginanmu. Sekali lagi, penuhi kebutuhannya, maka mereka akan ikuti keinginanmu. Kebutuhan mereka apa? Gak tahu, tanya. Yang tahu adalah mereka, gitu kan. Anda jangan sok merasa Anda tahu mereka. Oh, dia mah pengennya uang. Tidak tentu, belum tentu. Bisa jadi uang bukan segalanya buat mereka. Bisa jadi adalah perhatian Anda. Bisa jadi adalah mungkin care-nya Anda sama mereka. Bisa jadi adalah sapaan Anda ke mereka. Bisa jadi adalah kabar tanyanya, kabar Anda ke mereka tentang orang tuanya, misalkan. Itu yang mereka butuhkan. Nah, maka supaya tahu kebutuhannya ini, Anda sering-sering nanya ke si audiens, ke si tim itu gitu. Jangan cuma di grup WA tuh ngocoblak, hayo ngomong gitu kan. Teman-teman ini kita gini-gini. Ya Anda ngomong militan, tapi Anda sendiri kayaknya kayak bosi banget, gak bisa, saudara-saudara. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan keinginan Anda, dalam hal ini adalah keinginan Anda supaya loyal, militan, omset naik dan segala macam, kebutuhannya terpenuhi. Minimal kebutuhan dasar manusia. Ya, hajatul udawiyahnya harus ada dulu nih gitu kan. Bicara masalah piramida Maslow, ya yang paling bawah psikologikal harus terpenuhi. Jangan ngomongin tentang militan loyal, lah anak didik kita, pasukan kita makan aja sehari-hari susah. Nah ini bisa jadi mereka nggak loyal. Sampai kejadiannya kayak gini nanti. Katakanlah pada saat Anda katakanlah sekarang ini contoh di kasus ya supaya teman-teman makin kebayang. Pada saat kami jualan buku dalam kondisi pandemi, kita mungkin nggak terlalu banyak strategi karena stay on the track dan masih tetap jalan gitu kan. Tapi yang kedampak kan sebenarnya adalah passion. Passion kedampak walaupun misalkan katakanlah Ramadan, tapi kan nggak setinggi dulu omsetnya. Yang paling berdampak kali kosmetik gitu kan. Yang orang lain ada pandemi, kita nggak bisa keluar, akhirnya drop. Nah ini saya mikir nih, gimana caranya supaya pasukan saya tetap loyal dan militan, gitu kan? Berdasarkan orientasinya tuh tim, bukan gue gitu. Bisa aja gue mikirnya omset, tapi mikir gimana ya supaya mereka di ranah distributor katakanlah, yang mereka tiap bulan tuh bisa dapat penghasilan 100 juta, 150 juta, 200 juta gitu kan, net profit. Tapi kalau bicara masalah reseller itu mungkin 3 juta, 2 juta aja dia pusing gitu. Nah akhirnya kosmetik turun, alah sih gimana, saya gak laku jualan, padahal 2 juta doang loh, ngejar 2 juta net profit nih. Itu gimana ya? Akhirnya dia pindah lain hati. Ceret lain, akhirnya jualan makanan, jualan frozen food, jualan snack. Kenapa? Yang salah siapa? Yang salah Anda. Karena Anda gak memberikan treatment ke mereka tentang perubahan angle promosi, gitu kan, jenis offer, bisnis model yang baru, atau mungkin product development yang baru gitu. Makanya kalau kami dibiarkan langsung muter otak gimana caranya memagrin, bahasa kira magrin mereka ini supaya tetap loyal dan militan di kita gitu kan, di teman-teman ini supaya tetap stay at brand kita gitu kan. Gimana caranya? Udah kita munculkan fitur baru, produk lain, bahkan gak cuma fitur, kita sekarang keluar brand baru namanya Berlanja, belanja.id, berlanja gitu kan. Kita keluarin sambal, terus teman-teman juga inisiatif keluarin lemon, keluarin juga yang lain-lain gitu kan. Nah supaya apa? Mereka tuh gak pindah keluar, karena kebutuhan dasar mereka yang hidup sehari-hari itu belum terpenuhi pada saat kondisi pandemi. Akhirnya kita pikirin, dan mereka tetap set di kita. Sekali lagi, poin nomor 1 adalah penuhi kebutuhannya, maka mereka akan ikuti keinginanmu. Itu nomor 1. Nomor 2, mantranya apa? Nomor 2, mantranya adalah perhatikan mereka, maka mereka akan memperhatikanmu. Ya, Anda jangan cuma sekedar nyari muka di orang lain doang gitu kan, giliran di Facebook, di Instagram menebar muka gitu kan, giliran ke tim sendiri enggak gitu kan. Nah ini perlu Anda bina juga mereka, gimana caranya jago jualan, gimana caranya closing, gimana caranya copywriting yang bagus, iklan yang bagus.
adain namanya mentoring gitu kan, setiap pekan, setiap hari kasih tugas dan segala macam. Intinya adalah diperhatikan, jangan cuma sekedar disuruh jago jualan, disuruh jualan doang. Teman-teman ayo jualan, semangat semangat. Gimana caranya? Pokoknya mah semangat gitu kan. Gua rekrut lu kayak supaya lu mikir gitu. Gak bisa gitu saudara-saudara. Gak bisa, kalau militan tuh gak bisa gitu. Supaya mereka bisa tetap taruh hati ke Anda, maka Anda juga harus narik hati ke mereka gitu kan, dengan cara memperhatikan mereka. Bikin program bulanan, mingguan, ada Zoom meeting misalkan, pagi-pagi sapa, apalah, dibikin program everyday itu gitu. Jadi poinnya adalah perhatikan mereka, maka mereka akan memperhatikanmu. Hukum timbal balik ya. Yang kedua, nah yang ketiga nih terakhir, gimana cara supaya mereka militan, supaya loyal? Persis seperti katanya, diksinya, loyal sama dengan royal. Supaya mereka loyal, Anda mesti royal, gitu kan? Dan ini sifatnya benar-benar tidak bisa ditiru orang-orang lain. Katakanlah kita ngasih komisi sekian, gitu kan? Tapi kalau misalkan si atasannya tuh royal sama kita, gitu kan? Pas kondisi kayak begini, tiba-tiba dia ngisi bingkisan, pas ada milad dia ngasih hadiah gitu kan, pas ada apa-apa dia care, kenapa mbak, kenapa mas, segala macam, terus juga dia ngasih gitu kan, siapa yang gak loyal sama dia coba ya, siapa yang gak loyal sama dia? Ini sekedar saya sharing juga mungkin sama teman-teman semua ya, saya itu jarang ngasih mentoring ke brand apapun, ke perusahaan apapun. Kenapa? Karena gue sendiri punya bisnis, gue punya billionaire store, punya billionaire coach, punya mesin kreativitas, salih hijab. Ngapain gue ngurusin urusan orang lain gitu kan, bisa orang lain. Ya kecuali jualannya jualan mentoring ya, gue mah enggak gitu kan. Nah tapi kenapa akhirnya saya memilih untuk mentoring kayak semacam produk kayak BR gitu kan? Karena ownernya, karena lingkungannya itu memenuhi kaidah tadi semua, kaidah prinsip-prinsipnya, mantra-mantranya gitu kan. Terus siapa yang nggak loyal coba? Kalau misalkan tiap kita ada masalah, dia selalu datang hadir gitu kan, memberikan solusi gitu kan. Terus kemarin juga saya pernah update status di Facebook gitu kan, seumur-umur saya gak pernah dapetin hadiah gitu kan, ulang tahun yang nominalnya senilai LM 100 gram. Itu saya bocorin tuh. Nih ini dari ownernya, gue gak minta, gak ada yang sedikit dari gue minta, tiba-tiba dikasih kayak begini, siapa yang gak loyal coba tuh? 100 gram, 100 juta udah nominalkan. Maksudnya gini loh, itu pula yang kita lakukan ke tim kita. Mungkin gak dengan harta, mungkin dengan hal sepele, tulisan tangan, ucapan terima kasih gitu kan. Hal-hal yang memang mungkin kayak orang lain tuh gak ngelakuin itu gitu. Orang lain mikirin cuma sekedar duit gitu kan. Kita mah enggak. Kita mikirin gimana caranya mereka bisa bahagia setiap harinya ya. Kita hadirkan orang lain misalkan pemateri khusus untuk memotivasi mereka gitu kan. Jadi fokusnya tuh bukan fokus orientasi kebahagiaan pribadi gitu, tapi kebahagiaan mereka. Gimana caranya mereka bisa tumbuh gitu kan. Kalau gue sekarang penghasilan udah sekian, gimana distributor gue bisa gede, supaya reseller gue bisa gede gitu kan. Mikirnya tuh ke mereka. Kalau dengan begitu, teman-teman pasti loyal kalau saya lihat kayak gitu. Apalagi tunjang dengan sistem IT-nya yang bagus, sistem brand-nya yang dijaga, edukasi yang maksimal, Anda support total dan segala macam. Nah, pengalaman yang saya lihat, rata-rata orang-orang di UKM itu, pada saat rekrut reseller, dia cuma rekrut doang, ayo dicari reseller gitu kan. Pas sudah dapat, ada pembidaannya gak Kang? Gak ada, jualan aja ya katanya. Terus si owner nuntut supaya harga gak jadi banting-bantingan. Ya enak aja. Secara hukum jual beli kan gue udah beli ke lu. Kan reseller kan hukumnya jual beli. Terserah gue dong gue jualan harga tinggi gitu kan. Hak-hak dia dong gitu kan. Nah karena tidak diikat dengan value. Tidak diikat dengan sebuah ikatan emosi. Dengan yang namanya tadi royalan si owner, si leader terhadap timnya gitu. Nah kebanyakan salahnya di situ. Mereka hanya fokus pada duit, ya pada harta, pada omset, pada sales. Ingat teman-teman semua, bangun pasukan yang militan dengan yang jago jualan itu seninya berbeda. Sekali lagi, seni membangun pasukan yang jago jualan sama militan berbeda. Yang jago jualan belum tentu militan. Yang militan belum tentu jago jualan. Ya. Nah, maka tugas Anda adalah Anda membuat sebuah kayak ritme dalam tim itu, di perusahaan itu, gimana caranya tim gue ini jago jualan, juga militan. Itu kan poinnya. Makanya kalau di kami itu di internal itu selalu ada yang namanya bagi-bagi tugas. Buat bagian yang ngegas nih, wah jedur supaya jago jualan. Tim saya yang lain, Mas Mirza misalkan bagian mengayomi, tenang Kang Dewa orangnya gini, ditenang-tenangin ya. Bagian orang sifatnya tuh menenangkan. Gue
gue orang yang sifatnya tuh membuat orang lain gelisah setiap hari gitu kan. Nah ini bagi-bagi tugas. Nah Anda kalau sekarang sebagai leader ya, Anda ngegas enggak, buat orang jago jualan enggak, buat militan enggak, terus berharap omset bisa gede dalam kondisi pandemi. Ojo ngimpi Pak gitu kan. Anda nih gak pernah merhatiin kok sebelumnya. Kalau misalkan udah terlanjur gimana? Sekarang kepikirannya misalkan ya sudah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pakai rumus nomor 2. Iya gitu. Demikian. Luar biasa ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu lama carinya, tapi kena gitu ya. Aduh luar biasa. Jadi daripada telat ya daripada nggak sama sekali mendingan telat gitu ya teman-teman. Nah mungkin kalau ada yang mau boleh silahkan tulis langsung di komentarnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman luar biasa sekali sharingnya. Nah mungkin pernah ada yang nanya Kang ke saya gitu, lagi fokus, lagi militan gitu, apakah salah gitu ya kalau misalkan ada kata-kata. Nah kebanyakan kan kita gaulnya sama anak muda, biasanya ada mahasiswa di sana gitu kan. Terus mereka bilang, Kang salah nggak sih dengan persepsi lebih baik saya kehilangan ya, lebih baik saya kehilangan masa muda saya daripada saya kehilangan masa depan saya. Saya pokoknya pengen ngegas habis-habisan, yang penting dia fokus 1-2 tahun tapi bisa nikmatin 3 tahun 4 tahun ke depannya. Nah menurut Kang Leo gimana? Ya, saya termasuk yang pernah menuliskan itu juga ya, statement itu di buku pertama gitu kan, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Nanti teman-teman bakal merasakan gitu kan, di mana pada saat teman-teman tuh lebih katakanlah lebih dewasa, lebih tua gitu kan, katakanlah itu udah kayak saya aja sekarang 29 gitu kan, usia 29. Tapi kalau udah ngobrol sama teman-teman yang sejenis usia gitu kan, kok lu kayak usia masih 21 gitu kan, obrolan gitu loh, tingkat obrolan gitu kan. Mungkin bukan karena itunya, mungkin karena bisa jadi saat saya kuliah saya udah mikirin bisnis. Pada saat saya bisnis saya sudah mikirin yang lain. Pada saat saya udah ini sudah mikirin kemana gitu. Jadi memang Anda satu step di depan ya, lebih dahulu gitu kan. Poinnya adalah jika Anda melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka besok Anda akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Kan poinnya di situ. Kalau Anda sekarang melakukan A misalkan, ya, orang lain tidak melakukan apa-apa, besok Anda unggul di A. Tapi kalau Anda sama-sama sekarang ngelakuin A sama orang lain, gak ada bedanya Anda sama orang lain. Makanya kenapa saya bilang, berubah di saat kita harus berubah adalah sebuah keterlambatan. Karena orang lain pasti berubah. Benar gak? Lah bedanya kita sama orang lain apa? Justru berubah yang benar itu adalah ketika kita gak harus berubah. Di situ berubah. Kalau ada zona nyaman namanya kan. Nah sekarang orang lain kan pada online, ya emang udah harus. Lu yang gak gerak, yang gak berubah, lu yang on gitu. Orang lain udah gerak. Nah kalau orang lain kecepatannya segini, kita kecepatannya segini gitu. Nah itu poinnya di situ. Jadi kita perlu melakukan apa yang orang tidak lakukan, gitu kan? Orang lain ngelakuinnya A, kita A dan B. Orang lain lakukan A dan B, kita A, B, C, gitu kan? Satu langkah di depan, gitu kan? Bahkan lebih gila lagi, gitu. Jadi sebenarnya kondisi kayak sekarang krisis, gitu kan? Ini Mas Bang juga ngalamin. Kalau di kandang macan, gitu di grup itu kan ibaratnya mah gak ada istirahat diam, gitu kan? Semua itu kita krisis, gitu. Everyday itu gimana? Wah, kita ini gerak terus gitu. Karena dalam kondisi kayak krisis kayak gini biasanya orang baru mikir. Dengan adanya tekanan gitu kan, dengan adanya sebuah tantangan dan segala macam, kita bergerak akhirnya. Maka sebenarnya justru ya ketika corona ini udah nggak ada, misalnya katakanlah, ciptakanlah krisis-krisis setiap hari dalam hidup kalian. Ya apapun, nggak harus ngutang loh ya. Apapun misalkan bikin challenge gede, misalkan komitmen kalau misalkan gue gak tembus gue ngapain. Kalau nanti gue gini bakal gini. Ada challenge gitu kan. Oh, apalagi Anda melockdown diri sendiri setelah corona ini beres dengan cara apa? Gue gak akan dulu bisa ketemu orang kalau misalkan kerjaan gue belum beres. Kan orang Indonesia ini orangnya gak enakan. Ya, gue lagi ngerjain sesuatu nih, karena teman ada apa, teman misalkan ngajak ngobrol aja kita tinggalin kan, kita penuhin orang lain kan. Saya termasuk orang yang saklek loh. Kalau saya udah ngerjain sesuatu, kalau gue enggak, sorry. Kan, gue fokus ke kerjaan gue dulu. Kan, kalau misalkan udah beres baru hayu gitu. Jadi kita melockdown diri sendiri supaya kita achieve target ataupun challenge yang sudah kita tetapkan, gitu. Termasuk mungkin memberlakukan reward dan punishment itu ya kan ke diri kita, biar kita. Ya, reward punishment bisa diperlakukan juga. Itu tergantung tipe orangnya ya. Ada yang memang bergerak karena reward, ada yang bergerak karena punishment. Ada yang bergerak karena dimotivasi, ada yang bergerak karena dikompori, macam-macam. Nah, tugas Anda sebagai leader adalah mengenali karakteristik pasukannya. Jangan sampai karakteristiknya itu dimotivasi, ternyata Anda jatuhkan, bisa bahaya, blunder. Atau dia itu tipenya adalah harus dikomporin, Anda motivasi, gak ngefek. Nah, tugas ilmunya di situ, seninya di situ. Makanya kalau punya pasukan, di HP saya itu satu lagi, gitu kan. Kalau untuk di pasukan yang di BR itu, saya cuma ngelola 12 orang doang.
12 orang yang ngasilin belasan miliar tiap bulan gitu kan ibaratnya. Apa begitu? Gue mending fokus ke dikit tapi hasilnya gede. Tapi di situ bener-bener totalitas kayak ibaratnya ngikutin semua rules. Kamu harus gini, ini, siap. Nah kadang kan pasukan kita ini juga susah dibilangin. Kerjain tugas, aduh Kang alasan lagi masak, gue gak peduli ibaratnya. Lu atur diri lu sendiri gitu kan. Yang penting ini, gue gak peduli lu kapan kerjainnya gitu. Nah orang-orang yang siap mati itulah akhirnya yang kita bakal bina dengan serius. Makanya prinsipnya bina atau binasakan. Jangan pernah sosokan jadi pahlawan untuk mereka yang gak mau dibantu gitu. Aku pengen bantu kamu kok misalkan. Kalau dianya gak mau gak usah dipikirin, diemin aja, fokus ke yang lain. Dari sekian banyak pasukan pasti ada orang yang siap dibantu totalitas. Dan itu yang harus kita fokuskan energinya gitu. Mantap ya. Nah ini ada pertanyaan dari Sahib.am. Kang, untuk anak muda yang mau mulai bisnis biasanya kebingungan dan kebanyakan nunggu antara modal, partner dan ide. Gimana harusnya Bang? Nah, apa gas aja walaupun klasifikasinya agak komplit. Nah ini juga pada saat teman-teman yang baru banget ya, baru mulai. Buat teman-teman yang baru mulai, sebenarnya kuncinya kan cuma satu ya. Kuncinya itu keberanian ya. Wes gak usah kebanyakan teori, ibaratnya mah langsung aja daftar jadi resellernya Billionaire Store misalkan. Komplit, bukunya dapat gitu kan, profit dapat, ilmu dapat gitu. Jadi gak ada alasan lagi gitu. Nah sekarang mereka yang punya alasan gak ada modal, bener gak ada modal, lu punya duit gak 300.000 gitu kan, punya duit gak 1 juta, itu kemungkinan besar ada gitu. Kalaupun enggak, mungkin bisa nabung dulu bentar, berapa bulan, baru daftar jadi reseller. Dan jangan sosokan pengen punya brand sendiri dulu, ingin jadi brand owner misalkan, pengen jadi produk, apa yang punya produk. Awal-awal buat pemula hindari sektor produksi dulu. Main dulu di reseller dulu aja. Seni mendapatkan duit itu kan dijualan. Kalau kita dijualan juga jago, suatu saat misalkan, gue udah saatnya kayaknya punya brand sendiri, ya monggo, gila, bikin brand sendiri gitu. Buat anak muda, ya mumpung Anda tuh masih muda ya, gagal pun gak ada yang mikirin, gak harus Anda pikirin kan, Anda gak punya pasangan, gak punya anak gitu kan, gak punya keluarga besar lah paling yang pikirin gitu kan, hajar aja bleh gitu. Beda kecuali mungkin orangnya tuh udah pengalaman kerja bertahun-tahun, itu kerja pasti mikirin untuk bisnis itu mikirnya panjang. Nanti gue biasa gaji tuh 15 juta sebulan, tiba-tiba keluar gak ada gaji kan gitu. Pertimbangannya banyak kan. Menantang nih keluarnya nih, harus putus dulu urat malunya. Ketakutannya, dan takut rugi, takut bangkrut gitu kan. Padahal kayak yang pernah berhasil aja, kayak yang pernah untung aja kan, takut rugi, takut bangkrut gitu. Udah, nah bagi anak muda mah hajar bleh, gitu ya, gak peduli orang ngomong apa, sesikat bleh. Gitu. Nah itu ya buat anak muda ya, udah dijawab tuh sama Kang Dewa tuh, semoga terjawab ya pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan lagi Kang dari Jack Connor ya. Kang, apa bedanya admin sosmed sama customer service? Bagaimana jika ada pasukan yang protes, lebih baik ditangani admin sosmed lalu diarahkan ke owner atau ditangani customer service lalu diarahkan ke owner? Yang benar itu kalau bisnis owner gak turun, itu yang benar. Anda kalau owner gitu, kayak saya misalkan saya masih megang admin BS misalkan, atau misalkan CS-nya Billionaire Coach atau Salihah gitu ya. Anda bukan owner itu berarti. Anda adalah karyawan di perusahaan Anda sendiri berarti kan. Yang benar itu adalah semua by delegasi. Bedanya apa? Admin sosmed itu mungkin yang mengelola sosmednya. CS itu yang menangkapin leads-nya, itu poinnya di situ ya. Jadi bahasa kita kalau di digital marketing ada social media spesialis yang ngurusin sosmed, ada yang namanya customer service yang nerima orderan. Nah, owner kerjanya ngapain? Ya mikirin bisnisnya, bukan ngurusin teknisnya. Jadi kalau sekarang Anda masih ngurusin teknis, Anda bukan pebisnis, Anda masih pedagang. Tapi kan gue belum gede, ya wes. Tugas Anda adalah menyadari itu. Anda punya step, tugas pertama saya adalah ngelakuin semuanya sendirian. Tapi ini saya punya target gue adalah maksimal 3 bulan. Bulan keempat gue harus minimal punya 1 admin atau CS. Bulan kelima gue punya 1 orang lagi gitu. Nah, jadi target, nggak cuma sekedar untuk selamanya megang admin, megang akun gitu. Gitu. Ya, nah itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ownernya turun langsung ya. Nah itu repot gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Kang dari senibl.cos.m. Kang, gimana kalau leadernya seolah-olah membanggakan yang penjualan tinggi, padahal di tim teh kan banyak orang, jadi tim yang lain teh. Nah gimana nih kita supaya tetap loyal tapi kita kadang feel Nah, ini tergantung juga posisinya sebagaimana dulu. Kalau sebagai yang penanya, katakanlah sebagai orang yang ada di bawah saya resellernya, berarti sebenarnya kita harus melihat, oh berarti ini tuh leader gue itu lagi ngomong
dikomporin tim, katakanlah di grup ngomongnya gitu kan. Mungkin gue mah gak termasuk orang yang katakanlah dikomporin bergerak. Ya udah gue mah harus pecah telur dari dalam. Gak peduli gitu kan. Jangan baperan juga gitu kan. Nah tapi kalau kita sebagai leadernya harus tahu juga ada orang-orang yang di grup itu kalau dikomporin malah jadi kayak gini nih, gitu kan. Ini kok jadi kayak gini sih gitu kan. Loh, hati-hati makanya jangan asal sebut. Bisa jadi mindset itu orang-orang tertentu gitu kan. Jadi yang kita adu domba dalam tanda kutip itu orang yang kompornya tinggi, sifat kompetisinya tinggi. Tapi bukan untuk orang lain. Yang orang lain yang baperan itu kita japri aja gitu kan. Nah jadi memang seni membina orang itu di situ ya. Jadi kalau Anda sekarang pengen fokus bangun tim, bina tim, jangan cuma sekedar belajar ilmu Instagram, ya, belajar hashtag, belajar copywriting. Itu mah nomor sekian. Kalau tim ya, tim itu yang harus dipelajari tentang aspek manusia, tentang ilmu NLP, hipnosis, terus ilmu persuasi, ilmu pengembangan diri, ilmu tentang respon, segala macam. Karakteristik manusia ini psikologi, itu harus dipelajari. Bukan tentang iklan, kecuali Anda ngiklan. Ya bukan Anda membangun tim, beda. Jadi memang bisnis modelnya gimana itu kompetensinya juga nanti bakal beda. Bagi Anda yang jualan end user, Anda mungkin perlu belajar ilmu iklan, Instagram, Facebook, Google, SEO, Marketplace, YouTube misalkan. Tapi kalau Anda pasukan, SM-nya itu gak usah dipelajari. Tugas Anda adalah mempelajari ilmu manusianya. Beda lagi kalau Anda pengen unggul, dua-duanya dipelajari. Itu yang kita lakukan kan. Ilmu manusia yang dipelajari, ilmu skill teknikalnya dipelajari. Kenapa saya mempelajari ilmu skill teknikal? Karena itu yang akan diajarkan pada timnya, gitu kan. Bro, cara jualan yang benar tuh gini, cara yang benar tuh gini, gitu kan. Dan paling enak itu memang si leader tuh ngasih contoh. Jangan sampai Anda ngomong nih, misalkan, ayo teman-teman semangat jualannya, Anda sendiri gak semangat. Ayo harus tembus, misalkan angka sekian. Lu aja sebagai distributor, agent gak pernah tembus, gitu kan. Ya lu ngomong berarti ngomong doang, gitu ibaratnya. Maka seni memimpin yang terbaik adalah dengan cara memberikan contoh. Kenapa kok orang yang tertentu tuh kok bisa efek suaranya itu bisa didengar? Karena dia ngomong by contoh, ya. Saya gak usah ngomong misalkan, ayo teman-teman gini-gini semangat, gitu kan. Loh, kalau Anda cek bio saya pernah ikutan kontes juga reseller, 24 kali affiliate gitu kan, menang 24 kali, alhamdulillah izin Allah gitu. Nah, kalau misalkan saya ngomongin teman-teman ya semangat, ini gini kok gitu kan. Loh, mereka lihat itu loh. Kalau misalkan Anda bukan siapa-siapa, tiba-tiba ayo semangat jualannya ini. Lo gitu. Dan ingat, yang namanya semangat, yang termotivasi itu namanya state. Itu keadaan hati dan pikiran. Anda gak bisa nyuruh dia. Sama kayak stand up komedi. Anda kalau nonton misalkan si Bang Emon gitu, atau siapalah gitu kan, stand up komedi nih di TV gitu kan, itu gak bisa. Anda ngomong di depan, teman-teman, ini kisah lucu. Ini pokoknya mah gokil banget. Gak bisa ngomong kayak begitu. Semakin Anda ngomong begitu, semakin mereka gak akan tertawa. Karena yang namanya state itu dipicu. Sama kayak Anda sekarang di tim, di grup ngomong, teman-teman semangat gitu kan. Gak bisa. Caranya gimana semangat gitu. Maka apa yang dilakukan terus kan? Dilakukannya dengan cara men-trigger dia. Men-trigger, memberikan sebuah picuan, stimulus. Caranya gimana? Bikin sebuah misalkan cerita tentang motivasi. Teman-teman, ada cerita menarik nih. Ini ternyata gini, set posting. Step dalam cerita tersebut ternyata membuat orang lain terbakar motivasinya. Pas orang baca tuh, Masya Allah, Allah Akbar, saya semakin semangat. Itu yang benar, bukan sebutin semangat ya, gak bisa. Itu ilmu juga kan kayak gitu. Jadi sekali lagi, perlu belajar ilmu tentang manusia, gak cuma sekedar ilmu teknis. Gitu. Wih, mantap ya. Semoga pertanyaannya tadi ya dari Mbak Semi gitu ya bisa terjawab gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Kang ya dari Kang Firmansyah Diki. Kang, kalau untuk produk offline macam nasi goreng, penting nggak sih packagingnya teh gitu? Cenah aya nu bilang packaging segalanya, apa wios pakai styrofoam wae, bingung saya. Nah, ini tergantung asli. Tergantung juga bisnis modelnya. Kalau bicara masalah bisnis model, katakanlah itu yang penting itu adalah katakanlah market Anda menengah ke bawah misalkan. Gak peduli dengan misalkan packaging, ya gak usah. Justru malah kalau semakin Anda bagus, gitu kan semakin orang curiga, jangan-jangan mahal, tadi beli akhirnya. Padahal marketnya menengah ke bawah loh ya. Jadi hati-hati. Apalagi kalau bicara styrofoam atau plastik kan kalau di beberapa perintahan kan udah gak boleh ya, gitu kan. Kalau bicara masalah itunya ya. Tapi kalau bicara masalah bagus enggaknya, tergantung marketnya. Kalau Anda pengen dikesankan itu eksklusif market menengah ke atas, monggo dibuat bagus. Tapi pastikan isinya juga tetap ya. Jadi gini, poinnya adalah packaging itu akan membuat orang lain ngilerin bahasanya. Ngilerin pengen nyoba gitu. Ya packagingnya bagus gitu kan. Tapi isi produknya akan membuat orang lain ngangenin. Pada saat makan enak beli lagi. Jadi kombinasi ngilerin sama ngangenin ini akhirnya kejadian. Makanya riset kita di produk, contoh misalkan kalau di
kalau di produk makanan itu di Dewa Snack. Kita kan ada 2 brand yang sekarang udah ada ya, Sang Dewa sama Kirun Makarun. Itu uji coba riset kayak kemasan sama juga isi itu benar-benar lama. Ya pada saat launching langsung rame gitu. Semakin lama semakin rame gitu kan, semakin lama riset semakin rame penjualan gitu. Nah, gak boleh asal kita menyasar segini maka konsumnya begini dan segala macam. Jadi lagi-lagi jawabannya tergantung bisnis model sama tergantung marketnya siapa. Itu ya. Nah, jadi semoga terjawabkan tadi yang nanya tentang bisnis nasi goreng. Nah, ini Kang, ada kadaka.id tag. Tipe-tipe pasukan penjualan yang seperti apa saja yang sulit sekali diatur, yang Kang Dewa sering temui, dan bagaimana Kang Dewa mentreatnya? Gak ada yang namanya istilah sulit diatur. Itu poin dulu, mindsetnya dulu. Ya, yang ada itu adalah kita kurang fleksibel sama mereka. Itu mindsetnya loh ya. Jangan sampai kita salah macam ini susah banget sih diatur. Enggak, kita yang kurang fleksibel. Enggak salah apa nih? Oh, gitu kayak gini ya. Jadi lagi-lagi bicara masalah tim, ini bicara leadership. Ya, semua itu tentang kita. Orang lain kok gini ya, gitu ya. Nggak bisa Anda tiba-tiba nyalakan mereka. Contoh, studi kasus, supaya Anda kebayang. Saya itu paling nggak pernah ngomong ke tim, katakanlah ke teman-teman Billionaire Store, atau teman-teman dari Saliha, teman BR misalkan. Saya ngomong gini, teman-teman, kalian fokus aja udah sama Billionaire Store, fokus aja sama Billionaire Post, misalkan. Fokus aja sama Saliha, fokus aja sama KMO, misalkan. Fokus sama BR, misalkan. Itu saya nggak bisa ngomong gitu. Karena saya sadar saya aja gak fokus. Berarti saya ngomong berdasarkan keinginan, bukan fakta gue sendiri. Gak punya reputasi dong, gak punya kredibilitas dong. Saya semua digarap kok. Saya punya brand buku aja ada 2, ada KMO, ada Billionaire Store. Ada pelatihan, ada Billionaire Coach, ada hijab, ada produk digital, mesin kreativitas, macam-macam. Kan sangat naif sekali ya. Ada kawan sih yang ngomong kayak gitu. Ari ke tim ngomong fokus gitu kan. Aik garapannya sendiri gak fokus, kan gak ada kredibilitas. Nah seringkali pasukan itu gak cuma sekedar melihat apa yang kita katakan, ya, tapi melihat apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati dengan kredibilitas Anda, jangan asal ngelakuin sesuatu tanpa ada pertimbangan di belakangnya gitu. Gitu. Mantap. Jadi nggak ada namanya pasukan susah, gak ada. Kita ini kurang fleksibel. Oke, jadi yang tadi ya, ilmu tadi harus memahami karakter orang-orang mungkin ya Kang ya. Ya. Nah, yang gampangnya mungkin untuk pemula kira-kira belajarnya seperti apa nih Kang untuk tahu nih, oh dia tuh sifatnya seperti apa. Ya yang paling gampang ya ajak ngobrol lah, Anda screening satu orang tipenya kayak gimana gitu kan, di grup dia responnya kayak apa. Karena gini, bukan ada tipe orang yang gini, Anda harus aktif di grup misalkan. Loh, ada orang yang jago jualan, dia gak aktif di grup, tapi dia sibuk di lapangan. Kalau Anda mengkategorikan orang-orang misalkan yang aktif adalah yang bagus, loh bagaimana mereka penjualannya bagus tapi gak aktif, ayo. Nah, kan kayak gitu kan. Jadi, sekali lagi Anda perlu lebih fleksibel nih. Oh ternyata orangnya kayak gini, oke catat. Oh ini tipenya kayak gini, catat gitu kan. Nah patokan ilmu yang catat-catat ini kan ada ilmunya tuh. Contoh orang bergerak karena reward bukan karena punishment gitu kan. Bahasa NLP-nya tuh ya karena apa? Toward ada way. Bahasanya adalah contoh lainnya adalah ada pain karena gain. Pain itu karena rasa sakit, gain karena keinginan gitu kan. Ada yang karena sesuatu, ngejar sesuatu, ada yang karena menghindari sesuatu. Ada karena pengen surganya, ada yang pengen, ada gak mau karena nerakanya gitu. Karena petakan, oh tipe ini adalah tipe pen, ini tipe gen, misalkan. Terus ada yang sifat dari diri sendiri, ada yang dari orang lain. Di internal ada eksternal. Oh kalau ngomong sama dia mah, jangan ngomong tentang namanya dia, tapi ngomong tentang orang lain, misalkan. Itu kebanyakan teman semua ya gitu. Itu kalau misalkan ada orang, misalkan itu dia bisa membahagiakan orang tuanya. Sama kan Mbak juga pengen membahagiakan segala macam. Ngomongin tentang orang lain, bukan tentang diri sendiri. Ya. Ada yang misalkan tentang yang namanya secara penerimaan materi itu dia runut, prosedural, ada yang namanya opsional, ngacak gitu. Ya, kalau Anda sekarang ngomong ke orang yang sifatnya tuh prosedural, kayak saya orangnya prosedural, sangat, makanya kalau Anda dengerin kisah saya atau cerita saya pasti ngurut, tek gitu, nulis buku tuh ngurut gitu. Tiba-tiba ada orang ngomong opsional tuh dia ngacak, pak, bisa orang otak kanan kan. Bagi mereka yang belum ngerti ilmunya kan kayak, ya apa sih gak matching banget sama gue, kayaknya gak cocok sama gue gitu kan. Dia ngomong apa, gue ngomong apa gitu kan. Nah, Anda yang leader yang punya sifatnya tuh fleksibel, flexibility is key, is the key gitu kan. Oh dia mau opsional, gue operasional, berarti gue harus fleksibel nih. Gue prosedural nih. Oke, gaya bahasanya gimana? Kita masuk dunia dia dulu. Nah, baru tarik masuk dunia kita gitu. Jadi sebut tentang flexibility, harus lebih fleksibel sama tim gitu. Nah, itu ya, jadi kuncinya fleksibel gitu ya. Oke, nah ini dari invideo.id. Kang, pernah karyawan resign ternyata bikin usaha sendiri setelah pinter, gimana antisipasinya? Nah, ya gak usah diantisipasi.
Nah, berarti kan di sini juga mindset. Anda rekrut karyawan tujuannya apa dulu? Apakah ingin mempertahankan selamanya atau gimana gitu kan? Nah, mindsetnya apa dulu nih? Niatnya gitu kan. Kalau niatnya pengen nolong dia, ya kalau misalkan dia punya bisnis sendiri, ya alhamdulillah dong. Berarti dia sudah bisa mandiri dong gitu kan. Jangan malah sakit hati. Walaupun bagi sebagian orang yang belum terbiasa punya mindset kayak begini, masa gua aing dibina gila-gilaan sih nyin sorangan misalkan gitu kan. Itu wajar manusiawi gitu kan. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa kendalikan sikap orang sama kita. Ya, katakanlah kita sudah bina, kita sudah kasih semuanya, tapi dia nikung kita dari belakang, nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol ada sikap kita nih. Maka ya udah kita memberikan yang terbaik, termasuk niat kita nih. Gue pengen bantu kamu ketika misalkan kamu harus keluar dan bikin produk, misalkan. Ya alhamdulillah tugasku sudah selesai dan kamu sudah bisa jadi orang sukses. Semoga aku jadi itu semua jadi amal jariah buat gue aja sih gitu kan. Kemarin ngedidik kamu gitu-gitu. Gak usah dipagerin, biarin aja. Itu malah lagi-lagi yang diubah mindset kita. Gak salah gitu. Salah aja. Oke, nah itu ya teman-teman. Nah, oke, berhubung nih waktunya sudah mepet gitu ya kan. Iya, Ya jangan sejam sampai mati, ya, gitu. termepet dong, kita sejam mati. Nah mungkin buat teman-teman nih Kang, pesan-pesannya nih yang punya timnya biar loyal, tambah loyal lagi. Yang buat yang mungkin saya pengen berbisnis tadi, bingung pengen ngapain. Nah mungkin tips dengan menghadapi pandemi ini seperti apa Kang kira-kira? Ya pasti kondisi pandemi ini menguji kualitas keimanan sama leadership kita gitu. Nah teman-teman semua ini jangan sampai kualitas keimanan dan leadershipnya hilang. Secara iman benar-benar kayak ragu gitu kan, kayak khawatir. Sudahlah, ini sudah dijamin sama Allah kok. Bicara masalah rezeki, bicara masalah salah sesuatu kode Allah ini gitu kan. Bicara masalah leadership, tunjukkan karakter kamu. Karakternya apa? Pertama, Anda punya yang namanya ownership, merasa kepemilikan ini perusahaanku gitu kan. Kedua, responsibility, punya rasa bertanggung jawab terhadap perusahaan dan karyawan. Tiga, punya namanya accountability, rasa tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di karyawan jika mereka misalkan dikeluarkan. Keempat, punya namanya care, kepedulian, tunjukkan itu ke bawah. Dan itu saatnya adalah momen yang tepat dalam kondisi pandemi mengeluarkan semua karakter itu. Lebih merasa memiliki, ya bahwa ini bisnis kita, lebih punya tanggung jawab, bahwa semuanya ini tanggung jawab gue gitu kan. Lebih punya rasa tanggung jawab, bahwa aku akuntabel terhadap semua yang terjadi, dan lebih peduli sama mereka. Tunjukkan itu semua. Dan pastinya ini ilmu yang tidak didapatkan dalam satu malam, dalam satu hari, gitu kan. Anda perlu melatihnya. Dan ini adalah momen untuk melatih itu. Kalaupun misalkan Anda pengen melatihnya atau katakanlah lebih cepat, itulah kenapa akhirnya kita bikin workshop, kita bikin buku gitu kan. Pengalaman saya tentang ngebina orang, akhirnya kemarin kita tuangkan dalam Crazy Leader. Teman-teman silakan nanti cari tuh di buku di Brilliant tentang Crazy Leader. Bulan ini kita juga lagi nulis buku tentang militan nih kan, gimana caranya supaya bangun pasukan militan. Nanti gue tuangin juga tuh di buku. Nanti mungkin diinformasikan di teman-teman Brilliant Store gitu. Goalnya tadi kita berbagi pengalaman gue 10 tahun nih bangun bisnis itu kan reseller, basis reseller. Itu akan dalam buku, nah Anda baca gitu. Jangan sampai Anda pengalaman langsung gak mau, gitu kan gak siap, baca buku juga gak mau, gitu ya. Tapi ngarap sukses. Mungkin mimpi Anda terlalu miring, ya. Mimpi. Terlalu miring. Iya. Itu udah itu paling. Nah itu teman-teman, jadi mungkin ya kita udah kerasa ya, udah hampir 1 jam nih Kang Dewa nemenin kita pada sore hari ini. Semoga serinya bermanfaat ya teman-teman, sehat selalu. Kang Dewa sehat selalu ya Kang. Amin. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman Brilliant ya. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Kang Dewa terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya ya. Selamat Kang Dewa dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti ada recordnya, teman-teman bisa di klik aja di Instagramnya ya. Itu aja, terima kasih. Selamat sore teman-teman.